Halo Sobat Iniranto, kembali lagi bersama saya Bang Jahit, di mana kita akan membahas semua hal-hal yang membuat kita semakin cerdas. Penantian yang sangat panjang, 19 tahun lamanya, akhirnya Indonesia kembali tersenyum dengan lega. Setelah tim kebanggaan kita berhasil mengalahkan juara bertahan Cina 3-0 tanpa balas di Piala Thomas Cup Denmark kemarin. Kemenangan ini sekaligus menambah rekor catatan juara terbanyak 14 kali dan membuktikan bahwa tim Indonesia masih yang terbaik di dunia. Tapi entah kenapa dengan negeri ini, dikala pemerintah ingin berjuang, atlet mati-matian mengangkat martabat Indonesia, ada saja orang, kelompok atau lembaga yang ingin merusaknya. Rasa bangga hingga meneteskan air mata harus terhenti karena kebingungan mengapa bukan bendera merah putih yang dikibarkan, tapi bendera PBSI. Awalnya saya bingung dan kini menjadi geram, dan saya yakin banyak warga Indonesia juga yang akan marah setelah mengetahui ternyata Indonesia mendapatkan sanksi dari WADA, Badan Anti Doping Internasional. Dan marah ini bukan karena masalah yang besar, tapi karena masalah kecil yang dampaknya sangat besar. Masalah ini muncul karena Lembaga Anti Doping Indonesia atau LADI yang dipercaya membantu Kemenpora lalai dalam melakukan tanggung jawabnya. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya tahun 2016 Indonesia juga pernah mendapatkan sanksi dari WADA karena tidak melakukan administrasi dengan baik, melakukan uji lab doping di lab yang bukan terakreditasi WADA. Dan yang membuat lebih marah lagi, saat LADI didukung penuh oleh pemerintah dengan menaikkan anggaran 500% dari 1,5 M menjadi 7,5 M, tapi LADI tidak melakukan tugasnya dengan baik. Sekarang kejadian ini sedang diselidikin. Untung LADI adalah lembaga negara. Kalau lembaga swasta sudah dicampakkan jauh ke laut. Dampak buruk dari hukuman WADA ini nggak main-main, seperti tidak diperbolehkan bendera merah putih dikibarkan saat atlet naik podium selama 1 tahun. Bisa juga larangan mengumandangkan lagu kebangsaan, mengancam membatalkan atau mengalihkan event internasional yang akan diadakan di Indonesia pindah ke negara lain, seperti yang dalam waktu dekat ini akan diadakan Indonesia Master, Indonesia Open, MotoGP Mandalika, Formula E, dan lainnya. Memang bukan Indonesia saja, Thailand dan Korea Utara pun juga terkena sanksi. Dan sebelumnya Rusia pernah mengalami hal yang sama, tapi hukumannya lebih lama lagi, 4 tahun. Dan Rusia terancam tidak bisa mengikuti Piala Dunia tahun depan. Kejadian ini membuat salah satu anggota DPR marah dan mengusulkan agar LADI dievaluasi. Begitu juga dengan kemarahan salah satu mantan atlet pebulu tangkis kita, Taufik Hidayat. Kerjaanmu kemana selama ini? Bikin malu Indonesia saja. Saya setuju, LADI dan Kemenpora kerjanya nggak serius. Bukan berarti nggak kerja ya, kerjanya yang nggak serius. LADI dan Kemenpora itu lembaga, bukan individu. Mereka punya banyak anggota dan mereka digaji. Jadi nggak perlulah beralasan remeh seperti baru terjadi pergantian kepengurusan. Ini malah membuktikan bahwa pengurus yang lama dengan pengurus yang baru tidak memiliki kapasitas. Menurut pengamat olahraga Akmil Marhali, masalah ini nggak seharusnya terjadi. Ini hanya masalah komunikasi antara LADI dengan WADA. Kalau LADI tidak mampu mengirimkan 200 sampel, cukup mengirimkan 50 sampel saja. Yang penting ada komunikasi yang baik antara LADI dengan WADA. LADI juga nggak perlu beralasan karena pandemi yang menyebabkan event nasional tidak berjalan. Padahal sampel bisa saja diambil saat pelatnas atau berkunjung ke rumah atlet. Yang penting sampelnya diuji di lab yang terakreditasi WADA. Semoga Kemenpora bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya. Semakin cepat masalah ini selesai, sanksi bisa dipertimbangkan untuk dicabut. Janganlah karena masalah seperti ini, bendera dan lagu kebangsaan Indonesia tidak hadir saat trofi diangkat.
Kita bangsa yang tangguh, jangan banyak alasan untuk maju. Singkirkan virus-virus mengganggu, karena Indonesia harus tumbuh. Salam ini cerdas, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.